Saya mohon maaf, ini negeri kita ini ngeri sekali, 23% remaja yang tidak pernah mengkonsumsi miras. Nah, jadi kalau kita mau melakukan dakwah, segmentasi dakwah menjadi penting. Mana komunitas remaja, mana komunitas usia-usia produktif, dan mana segmentasi usia-usia lansia. Jadi kalau sudah seperti ini kondisinya, ada 14,4 juta. 14,4 juta remaja kita itu terindikasi dia pengguna miras. Kalau dia sudah mabuk, ini ya kita sudah bisa membayangkan bahwa akan ada efek yang sampai kepada tahapan gangguan psikotik. Oke. Itu yang miras. Sekarang yang narkoba. Catatannya adalah bahwa kerugian negara, saya menyebut belanja masyarakat, itu sekitar 50 triliun untuk narkoba. Belanja masyarakat sekitar 50 triliun untuk narkoba. 40 sampai 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Kalau Profesor Dadang Hawari clear menjelaskan bahwa asumsinya beliau itu berarti masih ada 10 yang lain yang tidak terikut di sini. Ini PR narkoba, PR miras, lalu ini adalah PR pornografi. Jadi PR pornografi saya sebetulnya disupport oleh Bu Eli Risman bahwa ini jenis masalah ABH. ABH adalah anak yang bermasalah dengan hukum. Dari anak yang bermasalah dengan hukum itu 45% karena pelecehan seksual. Ini kita ada panti-panti untuk anak yang bermasalah dengan hukum, 45% karena pelecehan seksual. Mari kita lihat penyebabnya, antara lain adalah Indonesia ini peringkat pertama pengunduh pornografi anak di internet. Pasarnya ini, masyarakatnya ini sebetulnya sudah harus diajak waspada terhadap hal-hal yang memungkinkan mereka. Maksud saya, ayo kita lihat fenomena kehidupan kemasyarakatan atau ini loh penyakit-penyakit masyarakat itu sudah sedemikian rupa, dan mari kita membangun kewaspadaan secara lebih terencana. Kewaspadaan secara lebih terencana itu artinya bahwa masing-masing kita punya semacam early warning system. Nah, kalau kita punya early warning system, masing-masing sudah akan membangun kewaspadaan pada dirinya, pada keluarganya, pada komunitasnya, dan seterusnya. Nah, 70% video kekerasan dan pornografi terhadap anak diupload di Indonesia. Industri pornografi anak itu sampai mencapai 50 miliar US dollar per tahun. Lebih tinggi daripada industri narkoba, lebih tinggi lagi. Nah, ini soal child trafficking, ini ada data yang diambil dari 2.227 anak, ini periode Januari sampai Desember 2014, siswa SD kelas 4, 5, dan 6. Saya sebetulnya punya catatan-catatan tulisan asli mereka. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca itu pasti akan ngeri, mungkin ngenes. Karena anak-anak yang kelas 4, 5, dan 6 SD itu pertanyaannya sebetulnya sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang mungkin pernah kita berinteraksi dengan siapapun, bahkan mungkin dengan suami atau istri masing-masing. Apakah anak-anak ini tadi, anak-anak yang ini, anak-anak umur berapa ini? 10, 11, 12 ya. 4, 5, dan 6, kelas 4, 5, dan 6. Apakah mereka pernah mengakses media porno? 92% mengatakan iya. 92% mengatakan iya. Pada posisi seperti ini, berapa banyak ayah ibu yang sempat memonitor, mengetahui apa yang pernah diakses oleh putra-putrinya yang kelas 4, 5, dan 6 SD?
Kemudian ini kasus kejahatan seksual di 34 provinsi di Indonesia. Tertinggi adalah Aceh. Berikutnya adalah Jawa Timur, lalu Jawa Barat. Ini data kejahatan seksual di 34 provinsi. Berikutnya adalah apa yang muncul dari persebaran jenis kasus kejahatan seksual. Pertama adalah perkosaan, kedua pencabulan, suka sama suka dan seterusnya. Lalu usia pelaku. Menurut saya ini harus menjadi catatan keprihatinan yang kuat dari kita semua. Persebaran usia pelaku kejahatan seksual itu 11 sampai 20 tahun tertinggi. 11 sampai 20 tahun. Jadi ini anak SD kelas 5, kelas 6 sampai dengan mungkin semester 2 ya. Atau semester 4. Nah, sekarang ini mungkin persebaran pelaku kejahatan seksual di sekolah, tertinggi pelakunya adalah guru. Dan guru ini sekali, ekstrim menurut saya. Ekstrim sekali. Persebaran pelaku kejahatan seksual di sekolah adalah guru dan perbedaannya sangat ekstrim sekali. Maka capacity building yang biasanya dilakukan untuk para guru, saya sudah sampaikan ini juga ke Pak Anies Baswedan bahwa tidak hanya mereka diberi penguatan metode pembelajaran atau kurikulum 2013, tetapi juga data-data seperti ini harus sampai kepada para guru. Bahwa ini harus dijadikan salah satu evaluasi dari para guru, karena orang tua pasti akan berharap akan ada transformasi dari karakter building yang diberikan oleh guru. Tapi kita melihat bahwa ternyata pelaku kejahatan seksual di sekolah paling tinggi justru dilakukan oleh guru, dan ini ekstrim sekali. Berikutnya adalah ini, terakhir ini. Ketika Bapak Ibu sekalian melihat ada narkoba, ada pornografi, ada free sex di dalamnya, maka adakah di antara kita yang terus membangun penguatan? Kapanpun kita berdoa, ini kita insert dalam doa kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang biasanya membangun penguatan doa, kan kita berharap bahwa anak kita ini akan terus terlindungi dimanapun dan kapanpun. Lalu doa ini termasuk yang mungkin kita bisa merekomendasikan untuk lingkungan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya rasa doa-doa ini perlu kita diseminasikan kepada lingkungan-lingkungan kita. Ini saya ingin mengajak kepada kita semua, dari seluruh, kalau kita mau kembali ke judul penyakit masyarakat atau PR-PR terhadap persoalan kita, maka ini adalah refleksi yang harus kita lakukan, terutama adalah para bapak-bapak, mohon maaf Pak Din. Jadi kalau kita mau mencoba berangkat dari surah Luqman, maka sebetulnya ini ketauhidan ini adalah tugas bapak mestinya. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini tugas bapak, mengajarkan ketauhidan. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini tugas bapak. Berikutnya adalah kalau itu soal tauhid, yang ini soal syariat. Ya bunayya aqimis sholat, sholat nak, sholat. Ini tugas bapak menurut surat Luqman. Yang tauhid tugas bapak, yang syariat juga tugas bapak. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Sampai wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Soal akhlak juga tugas bapak. Ketauhidan, syariat dan akhlak. Maka sekarang ini bagaimana menyekrupkan tugas ibu dan tugas bapak. Ibu pun tidak boleh meninggalkan tugas-tugas membimbing, membina, mendidik dan mengawal anaknya, tapi juga Qur'annya bilang ini tugas bapak. Maka
berapapun duitnya para konglo, karena di sini ada konglo, tidak pernah itu menghilangkan kewajiban menanamkan ketauhidan, menanamkan syariat dan menanamkan akhlak kepada anak-anaknya. Maka terakhir ini pesannya Al-Quran adalah wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kalau kamu meninggalkan generasi yang lemah. Apa lemah ekonomi, apa lemah iman, apa lemah akhlak, lemah karakter dan seterusnya. Lemah sosial juga. Wal yaqulu qawlan sadida. Ini juga bukan sesuatu yang sederhana. Terima kasih, mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang disampaikan tadi sangat penting. Ya. Kita semua tersentak melihat data realitas sosial bahwa di masyarakat kita ini, di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, ternyata yang disebut dengan PENMAS atau pekat, penyakit masyarakat atau penyakit masyarakat, ya, pekat dan PENMAS. Tadi pakai PENMAS biar bersanjak dengan hablum minan nas. Luar biasa. Sebagian ada yang sudah sering kita dengar, tapi sebagian tadi seperti incest. Ya. Ternyata data-data yang ditemukan oleh Ibu Khofifah disampaikan pada kita tadi menyentak kita semua. Ya. Jangan-jangan yang mengemuka, khususnya di media massa itu hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya masih banyak. Belum lagi penyakit-penyakit sosial lain tadi itu. Ya. Nah, kesimpulannya, atau realitas itu menunjukkan bahwa keberagamaan bangsa ini, khususnya di kalangan umat Islam, masih mengandung masalah. Walaupun mungkin angkanya besar, tapi masih minoritas di kalangan orang-orang baik. Ya. Di kerumunan 210 juta umat Islam, mungkin yang melakukannya ya tidak sebesar, tidak banyak. Ya. Tapi kalau sudah 1 juta, ratusan ribu kan itu masalah. Berarti ada masalah dengan keberagaman kita. Ini adalah hablum minan nas yang rapuh. Karena hablum minan nas tidak hanya bersikap baik, santun pada sesama, silaturahim, tetapi bagaimana menjelma dalam kehidupan sosial, keluarga, secara nyata, dan maksud juga kehidupan masyarakat. Berarti pula ada masalah dengan hablum minallah. Hablum minallah dan hablum minannas haruslah berkait. Haruslah terjalin di dalam korelasi positif. Sholat kita harus membuat dampak sosial. Bagaimana tadi ada kemiskinan, ada etos kerja yang rendah, padahal 17 kali sehari semalam kita berdoa, warzuqni, Allah berilah aku rezeki yang solian itu melahirkan semangat kerja. Bagaimana masih merajalela dosa dan pelanggaran, sementara doa kita minimal 17 kali sehari semalam, kalau sholatnya lengkap ya, belum yang sunat, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, yang maksudnya agar kita menjadi orang beriman yang mampu menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Jadi ini warning. Sebenarnya kita jangan terlalu menyandarkan harapan kepada negara dan pemerintah. Pemerintah negara juga terbatas. Walaupun menguasai aset nasional ya, tapi juga ada keterbatasan. Sangat terpulangkan kepada diri kita sendiri dan khususnya keluarga dan masyarakat. Maka tadi pesan dari Ibu Khofifah dalam bahasa Arab, ar-rujul ilal usrah, kembali kepada keluarga. Di tengah fenomena robohnya keluarga kita, bukan karena broken family, suami, istri, bapak, ibu yang berpisah, tapi lebih karena rumah tangga dan keluarga tidak berfungsi semestinya, khususnya sebagai lembaga pendidikan
Ini masalah besar bangsa ini. Ini masalah besar umat ini. Yaitu robohnya keluarga kita. Nah, cuma Ibu Khofifah, dalam pandangan saya, pendapat saya, yang bertanggung jawab adalah keduanya, Bapak dan Ibu. Ya bukan karena saya laki-laki, dan sebagai Bapak, dan juga tidak semua laki-laki. Tapi yang namanya keluarga itu adalah koalisi sejati antara suami, istri, dan bapak itu. Memang Al-Quran memanggil audiensnya itu dengan kata laki-laki. Panjang tentu ceritanya, kata masculine culture. Wal Luqmanul Hakim dikisahkan oleh Al-Quran menasihati anaknya. Tidak berarti tugas menasihati hanya kaum bapak. Jadi memang masculine culture, jadi istri Luqman tidak tampil di situ dan tidak ditampilkan. Pada hemat saya adalah tanggung jawab bersama. Dan bahkan dalam banyak hadis betapa peran ibu, ummi, ibumu, ummuka 3 kali. Maka secara psikologis pula, secara ilmiah, yang paling efektif untuk pendidikan anak itu kaum ibu. Karena ada hubungan emosional yang dekat. Karena sang ibulah yang mengandungnya, menyusuinya, ya tentu hasil kerjasama dengan bapak dan menasihatinya. Maka karena hubungan psikologis ini kaum ibu lebih dekat. Saya justru berpendapat tugas pendidikan anak itu harus lebih banyak dikerjakan oleh ibu daripada efektivitasnya itu. Atau tetap bersama-sama tadi. Ada porsilah kaum bapak, tapi ada porsi pula kaum ibu. Ya. Dan oleh karena itu ibu pada hemat saya harus disiapkan dengan baik. Jadi ini samalah ya, bapak dan ibu yang juga harus berperanan. Ya. Tapi kaum bapak juga jangan lepas dari tanggung jawab. Al-Quran yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu tidak hanya pemimpin dalam arti menguasai, mendominasi. Qawwam, qawma yaqumu, berdiri, juga mengandung arti penyanggah. Maka laki-laki, kaum bapak harus menjadi penyanggah dalam pembentukan rumah tangga. Penata rumah tangga yang sakinah, dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik, tentu bersama ibu-ibu gitu. Sekali lagi atas nama kita semua kita ucapkan terima kasih ya. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pengajian malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.